Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahmah rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian fikih muamalat. Kemarin sudah kita masuki tentang pembahasan syuf'ah. Syuf'ah artinya hakku tamallukin qahriyin yathbutu li syarikil qadim ala syarikil hadith fima mulika bi'iwadhin. Asy-syuf'ah artinya hak untuk memiliki secara paksa, hak kepemilikan secara paksa yang diberikan untuk kawan yang lama, syarik. Syarik artinya kawan yang satu bisnis, kawan yang lama terhadap kawan yang baru, fima mulika bi'iwadhin, pada benda yang dimiliki dengan adanya bayaran. Seperti yang kita contohkan kemarin, dua orang memiliki satu perusahaan milik mereka bersama, ataupun punya tanah milik berdua. Kemudian salah satu dari mereka menjual jatah haknya, setengah misalnya. Dia menjual sahamnya ataupun bagiannya untuk orang lain, untuk pihak ketiga. Maka di sini bersekarang syariat memberikan hak untuk si kawannya tadi, syarik gede, kawannya yang ada satu perusahaan tadi, kawan satu lagi, untuk mengambil alih yang sudah dijual tadi secara paksa. Dia datengin itu orang ke si pembeli, wahai pembeli, kamu sudah beli itu jatah kawan saya 50%. Saya pengen ambil itu secara paksa. Boleh, silahkan. Tapi dengan syarat harus diganti rugi seukuran ketika ia beli. Nah, ketika dia beli 100 juta, maka si ini tinggal ngasih uang 100 juta sebagai ganti rugi. Nanti tanah yang sudah dijual diambil alih oleh si kawan yang lama tadi, sehingga tanah tadi milik utuh untuk si itu, untuk kawannya. Ini namanya syuf'ah. Syaratnya seperti kita sebutkan, fima mulika bi'iwadhin, pada benda yang diberikan ke orang lain dengan adanya pembayaran. Tapi kalau dikasih cuma-cuma di milik mereka berdua, ntar si B memberikan bagiannya 50%, menghadiahkan ke orang lain. Nah, ini tidak berlaku. Tidak boleh si kawannya ini mendatangi si yang dapat hibah tadi, yang dapat hadiah tadi misalnya. Sini saya mau ambil lagi itu tanah. Oh, enggak diperbolehkan. Namanya syuf'ah. Sedangkan yang rukun syuf'ah sudah kita sebutkan. Yang pertama si syafi'. Syafi' artinya kawan yang lama ini, yang nanti bakal ngambil alih. Yang kedua masyfu'. Masyfu' artinya benda yang ingin diambil secara paksa. Yang selanjutnya masyfu' minhu. Masyfu' minhu ini si pembeli. Si pembeli. Jadi tiga orang ini yang terlibat. Jadi yang terlibat dalam syuf'ah cuma tiga ini. Yang pertama si syafi' ataupun syarik qadim dalam bahasa fikihnya, yang kawan lama dia. Kemudian yang kedua benda, yang ketiga si pembeli yang akan diambil alih dari dia. Untuk syafi' sendiri, yang orang yang berhak mengambil syuf'ah, kaunuhu syaratnya harus syarik. Dia itu harus syarikat, harus milik bersama, ataupun dia memiliki dia juga pemimpin ataupun pemilik pada benda yang dijual sebagian oleh kawannya tadi. Tapi kalau sekedar berdekatan karena tetangga dia bukan milik dia, itu bukan syarikat. Syarikat itu artinya milik bersama. Tapi kalau misalkan bukan milik bersama, cuma berdekatan, seperti tetangga si A sama si B, kemudian si B ngejual rumahnya, ini si A berhak ngambil syuf'ah dari si pembeli, ya enggak boleh, walaupun dia berdekatan. Sekedar tetangga tidak berlaku hak syuf'ah. Hak syuf'ah cuma diberikan ke syarik, ke pemilik yang dasarnya mereka milik berdua. Nah, kemudian untuk syurutul masyfu', syarat benda yang boleh diambil syuf'ah, yang boleh diambil paksa tadi.
Syarat bendanya syurutul masyfu'i thalathah. Syarat benda yang ingin disyuf'ah 3. Yang pertama, an yakuna mimma yaqbalul qismah. Syarat benda itu yang syaratnya an yakuna mimma yaqbalul qismah. Harus benda yang mungkin dibagi. Tapi kalau benda tidak mungkin dibagi, contoh misalkan kamar mandi, satu kamar mandi kecil, milik berdua, mereka biasanya nyewakan lah, misalkan dia bikin kamar mandi di rest area, misalkan milik mereka berdua kamar mandi yang biasanya mereka sewakan untuk yang berhenti di situ. Kemudian salah satu dari mereka ngejual, oh jatah saya jual ke orang lain. Ini tidak mungkin diambil syuf'ah, tidak berlaku syuf'ah, karena jadi di sini tidak berlaku syuf'ah. Tidak berlaku syuf'ah ketika di benda yang kecil seperti kamar mandi kecil tadi. Ini karena kamar mandi kecil kalau dibagi mau dapatkan lagi, nggak bisa dibagi. Karena kalau dibagi nggak ada manfaat lagi. Maka sudah seperti ini terima saja. Kalau sudah dijual ya sudah. Dia sekarang milik berdua, tapi kawannya sudah orang baru, bukan lagi kawan lama. Nah, jadi tidak berhak dia datengin si pembeli, udah si mengambil alih, tidak boleh. Jadi syarat pertama dari benda yang diperbolehkan untuk melakukan hak paksa tadi, harus benda yang mungkin dibagi. Tapi kalau benda yang kecil seperti kamar mandi yang kecil, yang ketika dipisahin jadi 2 bakal tidak bermanfaat, nah, ini nggak berlaku syuf'ah. Kalau misalkan kawan yang ngejual 50% bagiannya, sudah berarti sudah berpindah sekarang ke pemilikan. Yang awalnya dia partnernya si A sama si B, sekarang berubah si A sama si C. Sudah nggak boleh si A mendatangin si C tadi, si pembeli udah saya mau ambil alih, sudah paksa saya bayarin buat kamu, nggak berlaku di sini. Jadi syarat pertama mimma yaqbalul qismah. Jadi benda yang ingin disyuf'ah adalah benda yang mungkin dibagi, seperti tanah misalkan, seperti tanah 100 meter, 50 meter awalnya, kemudian si kawan ini ngejual. Nah, ini tanah bisa dibagi. Nah, jadi syarat pertama benda yang ingin syuf'ah harus benda-benda yang mungkin dibagi. Kemudian syarat yang kedua, wa al yakuna mimma la yunqal minal ardh. Syarat yang kedua, benda itu adalah benda yang tidak bisa dipisahkan dari bumi, yang tidak bisa dipindahkan dari bumi. Tapi kalau HP, enggak berlaku syuf'ah kalau HP. Nah, syarat yang kedua, benda yang tidak bisa dipisahkan dari bumi seperti tanah ataupun rumah. Nah, tanah, rumah. Tapi kalau benda yang bisa dipisahkan dari bumi, enggak berlaku syuf'ah. Bangunan, nah, ini juga tidak bangunan ini berlaku syuf'ah. Sehingga kalau benda-benda yang bisa dipisahkan, misalkan karpet, kawan kita milik bersama dasarnya, kemudian kawan kita ngejual karpet, sudah potong aja. Nah, ataupun sudah kita milik bersama sama orang baru, kalau nggak mau dipotong dibagi, ya berarti sekarang berpindah kepemilikan. Yang awalnya partner kita, kawan kita, sekarang berpindah ke orang yang lain. Jadi syarat yang kedua, benda yang sah di syuf'ah harus benda yang tidak bisa dipisahkan dari tanah. Ada kala yang terjadi penjual yang milik bersama tadi memang tanah, ataupun benda yang rumah, seperti benda yang tidak bisa dipisahkan dari tanah seperti rumah, bangunan misalkan. Kemudian syarat yang terakhir, wa an yumlaka bi'iwadin. Apabila berpindah kepemilikan ke si orang ketiga
dengan adanya pembayaran. Tapi kalau berpindah kepemilikan ke orang ketiga secara cuma-cuma, nah si ini kawannya lama enggak berhak ngambil syufa'ah. Nah, jadi si A, si B memberikan secara hadiah ke orang lain, pihak ketiga, diberikan secara cuma-cuma. Kemudian sekarang si A pengen ngambil syufa'ah ke situ, enggak berlaku, enggak boleh. Jadi 3 syarat ini harus terpenuhi untuk sah adanya hak syufa'ah. Yang pertama, benda tadi bisa dibagi, artinya ketika dibagi masih bermanfaat. Tapi kalau kayak kamar kecil, kamar mandi kecil, kalau dibagi bakal nggak bermanfaat dua-dua, ini nggak berlaku syufa'ah, nggak sah. Yang kedua, syarat yang kedua, benda tidak harus benda-benda yang tidak bisa dipindahkan dari bumi, seperti rumah ataupun memang di bumi sendiri tanah, jadi berbentuk tanah atau berbentuk rumah yang tidak bisa dipisahkan dari bumi. Tapi kalau misalkan karpet ataupun pakaian milik berdua, sekawannya ngejual bagiannya setengah, sudah, berarti sekarang berpindah kepemilikan. Yang awalnya partner kita si A sekarang menjadi si B. Di situ tidak berlaku syufa'ah. Yang terakhir, yang syarat ketiga, berpindah kepemilikan ke orang ketiga dengan adanya iwab ataupun pembayaran. Tapi kalau misalkan cuma dikasih secara cuma-cuma, bagi yang kawan lama ini tidak berhak untuk memaksa supaya dikembalikan ke dia. Tidak. Ini 3 syarat untuk benda supaya diberi sah dan supaya sah untuk diambil hak syufa'ah. Kemudian syaratul masyfu' minhu. Syarat orang yang ingin diambil hak dari dia, diambil hak syufa'ah dari dia ataupun si pembeli ini. Syarat si pembeli yang kawan lama yang pengen ngambil syufa'ah dari si dia adalah ta'akhur sababi milkihi an sababi milki syafi'. Syaratnya ini orang ketiga ini kepemilikannya terhadap tanah lebih telat dibanding kepemilikan si Syafi'. Jangan si pemilik yang baru yang datangin ke sini. Misalkan si A sama si B syarikat, hartanya bareng. Kemudian si B ngejual ke orang baru. Tiba-tiba orang baru ini pengen ngambil syufa'ah, sebaliknya. Padahal dia kepemilikannya lebih telat dibanding yang kawan lama ini. Enggak boleh. Jadi syarat syarat masyfu' minhu, orang yang pihak ketiga ini harus kepemilikannya lebih telat dibanding si Syafi'. Baru artinya dia orang baru. Jadi syaratnya dia orang baru. Tapi jangan sebaliknya. Ini si pembeli baru beli, tiba-tiba sekarang pengen ngambil hak syufa'ah terhadap si pemilik yang lama yang kawan. Enggak boleh. Justru sebaliknya yang boleh. Jadi orang kawan lama ataupun partnernya yang lama ini yang diberikan hak untuk mengambil alih secara paksa dari orang yang ketiga yang baru beli. Ini syarat masyfu' minhu, ta'akhur sababi milki an sababi milki syafi'. Harus terlambat sebab kepemilikannya dibanding sebab kepemilikan si Syafi'. Artinya Syafi' lebih duluan memiliki itu benda dibanding si orang ketiga ini. Yang terakhir suratul syufa'ah, contoh syufa'ah ayyakuna baina Zaid wa Amrin dar. Misalkan si Zaid dan si Umar mereka punya rumah bersama, satu rumah milik mereka berdua atas nama dia berdua. Kemudian fayabi'u Zaidun hissatahu minha min Bakrin. Kemudian si Zaid tadi menjual bagiannya dari rumah untuk si Bakar. Jadi awalnya si Zaid, Amr ini mereka berdua punya rumah bersama. Kemudian si Zaid menjual bagiannya untuk si Bakar orang ketiga. Kemudian fayaqulu Amr li Bakar. Baru ini si Amr ini datangin ke si Bakar yang pemilik yang baru beli. Akhadtu hissataka bisyufa'ah. Ini saya ambil bagian yang sudah kamu beli dengan cara syufa'ah.
Sudah, sekarang tanah tadi ataupun rumah yang sudah dia beli diberikan ke si Amr, dan kemudian si Amr membayar seukuran dia beli. Fayaqbidu Amrun as-saman, dan kemudian si Bakar, si pembeli yang ketiga, pihak ketiga tadi mengambil saman ataupun harga yang sudah yang dibayar, diganti rugi sama si Z tadi. Sama. Nah, inilah dari syuf'ah, hak syuf'ah yang diberikan untuk syarik qadim terhadap syarik hadis. Tapi syuf'ah ini disyaratkan, kata ulama, harus disegerakan. Apabila kita tahu ini partner kita, kawan kita udah ngejual bagiannya, kita harus saat itu setelah ketahuan langsung mendatangi si pembeli. Jangan ditunda. Hari ini kita udah tahu, padahal kawan kita baru aja ngejual bagiannya. Kita tunggu bulan depan kita datangin. Bulan depan kita datang ke si pembeli pengen ngambil hak kita, hak syuf'ah, enggak boleh. Jadi syarat syuf'ah harus disegerakan. Syuf'ah syaratnya harus disegerakan. Apabila ditunda, setelah kita mengetahui kawan kita ngejual bagiannya dan kita tunda, kita nggak langsung ngambil alih, tidak langsung mengambil alih kembali dari si pembeli, kita tunda nanti aja, bulan depan saja. Ya sudah, kalau ditunda batal sudah. Jadi hak kita untuk mengambil alih kembali itu barang yang sudah dijual tidak berlaku lagi. Tidak boleh kemudian kita tunda sebulan, kemudian baru berdatangin, saya pengen ambil alih kembali dengan syuf'ah. Sudah, dari dulu kamu sudah tahu ini saya sudah beli, sampai sekarang baru kamu datang. Enggak boleh. Tidak berlaku lagi syuf'ah jika ditunda setelah ia mengetahui bahwa kawan ia sudah menjual. Jadi ketika mengetahui kawan kita ngejual, langsung datangin si pembeli. Untuk ngambil hak syuf'ah. Tidak boleh ditunda. Ini syaratnya harus alal fur artinya harus disegerakan. Insyaallah malam besok kita masuk ke pembahasan yang baru, al-qirat ini artinya bagi untung, usaha bagi untung. Karena dalam Islam ini tidak berkeinginan sama sekali uang disimpan. Dalam Islam, uang bukan untuk disimpan, bukan untuk simpanan. Uang jangan dikembangkan dengan uang itu sendiri seperti di bank, disimpan di deposito. Artinya uang itu yang berbisnis sendiri. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Dalam Islam tujuan untuk nyari untung bukan di uang itu sendiri, tapi kalau pengen nyari untung di benda yang lain lewat perantara uang. Makanya jual beli. Jadi yang diperjualbelikan bukan uang itu sendiri. Kalau sekarang tidak, ambil sejuta, bayar 1,5 juta. Artinya dengan uang itu sendiri, ditransaksi dengan uang sama uang kita dapat untung. Dalam Islam tidak seperti itu. Uang itu dalam Islam cuma difungsikan sebagai alat pembayaran. Yang dibisniskan bukan uang, tapi benda yang lain. Sehingga dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali untuk diambil uang disimpan. Nah, tidak. Dalam Islam yang dianjurkan itu uang harus dikembangkan dengan bisnis. Sehingga solusi banyak. Misalkan ada orang yang nggak paham bisnis, dia punya uang, nggak tahu dia ngebisnis bagaimana. Daripada takut rugi, dia ambil uang, diberikan ke orang lain dengan akad qirat. Qirat artinya orang punya uang tapi nggak bisa bisnis ataupun nggak sempat, jadi ada kesibukan lain. Ambil dia punya uang, kasih ke orang lain yang dia percaya, suruh dia kerja. Kasih ke orang lain, kita amanahkan ke orang lain, dia kerja, nanti hasil untuk bagi dua. Itu qirat. Ataupun ada kalanya bagi kita ini punya uang tapi nggak cukup. Cuman butuh pengen bisnis yang modalnya mungkin 1 miliar, sedangkan kita punya uang 10 juta. Ini bagaimana?
Ini ada solusi dalam syariat, pakai akad syarikat yang sudah kita pelajari kemarin. Kita cari kawan-kawan kita yang juga punya 10 juta, ada yang punya 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Kita kumpulkan walau sampai 1000 orang, berbentuk saham lah. Kita bikin saham, per orang satu saham 10 juta. Kita punya satu saham, si fulan 2 saham, yang fulan 20 juta 2 saham. Kita kumpulkan itu uang semua secukup 1 miliar, baru bikin bisnis. Entar keuntungan tergantung modal. Keuntungan tergantung modal. Berapa saham? Semakin besar saham, maka semakin banyak untung yang akan ia dapatkan di ketika pembagian. Artinya dalam Islam dianjurkan uang bukan untuk disimpan, tapi uang untuk dikembangkan. Karena ketika dikembangkan pasti banyak saat itu membutuhkan karyawan, seperti bisnis tadi. Pasti kita butuh karyawan sehingga semua orang dapat lowongan pekerjaan. Kalau sekarang tidak, orang yang punya uang misalkan yang punya uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, ambil uang deposito. Apa yang terjadi? Bisnis nggak jalan. Sebuah bisnis mati. Akhirnya apa yang terjadi? Uang yang kita simpan diambil sama orang Chinese. Diambil sama orang Chinese di bank mereka, dibisniskan sama mereka. Akhirnya semua bisnis punya mereka. Nah, ini kesalahan dari kita. Sekarang akhirnya kita kadang-kadang kita bisnis seperti yang kemarin, kayak kita kalau buka Alfamart yang berbentuk Alfamart dikalahkan sama Alfamart. Kenapa? Karena memang perusahaan yang produksi milik mereka semua. Akhirnya dikasih ke mereka semua. Kenapa tidak kita bersatu semua? Yang punya uang, yang situ punya 100 juta, yang situ punya 1 miliar, ini punya 500 juta, yang orang pengusaha Islam ini bersatu bikin perusahaan untuk menyaingi perusahaan mereka, untuk menyaingi Unilever, untuk menyaingi Wings misalkan, untuk menyaingi perusahaan-perusahaan besar milik Chinese, yang akhirnya kita untuk ngambil stok tidak lagi ngambil di perusahaan mereka, ngambil di perusahaan kita dengan harga yang lebih murah. Sekarang tidak, kita target bikin cuma ngejual barang dari mereka, akhirnya dipersulit untuk kita ngambil, dipersulit untuk mereka dipermudah. Nah, ini kesalahan. Ya, semoga ke depan pengusaha muslim yang kaya-kaya, semoga mereka bisa terbuka pikiran, bisa bersatu. Banyak pengusaha muslim yang kadang-kadang pengusaha besar itu sampai miliaran, triliun hartanya. Tapi seperti itu, ambil uang deposito dengan alasan nggak perlu kerja, bosan sudah. Padahal yang lain nggak perlu kerja juga, suruh orang lain kerja, baik berbentuk qiraat. Kita punya uang 100 juta, kasih ke orang penjual pisang goreng di kampung. Mbak Ibu mau jual pisang goreng, pintar jual pisang goreng, ini uang 10 juta, bikin rak pisang goreng jualin. Ntar untung bagi 2, ataupun bagi 3, buat ibu 2/3, bagi saya 1/3. Ada uang 100 juta, kasih ke ibu ini 10 juta, ke ibu ini 10 juta, ibu ini 10 juta, ibu itu 10 juta, ke orang yang kira-kira kita bisa mempercaya. Nanti ada orang bisa tukang jahit, kita beli mesin jahit, ini ibu mesin jahit, pak ibu jahit, ntar untungnya bagi 2. Artinya banyak cara untuk membantu orang lain seperti itu, yang untuk menghidupkan kembali ekonomi, yang semuanya itu untuk mendukung agama Islam, memajukan orang muslimin, dibanding kalau misalkan uang kita ambil di deposito. Nah, karena dalam Islam uang itu bukan untuk dibisniskan dengan cara uang bertambah jadi uang, tidak. Uang dalam Islam cuma diperuntukkan untuk alat bayar, tapi untuk menambahkan harta, untuk menambahkan pemasukan dengan cara dibisniskan benda yang lain. Nah, ini marhaba. Ini kalau termasuk kalau misalnya kita usaha nggak? Nah, yang lahir bukan usaha. Dalam Islam sampai emas. Kalau dulu emang emas uang. Kalau dulu emas adalah uang. Sama, emas sama deposito sama. Kita ambil emas 1 kilo disimpan. Akhirnya habis sama zakat. Kalau emas kita punya emas 1 kilo kita simpan, setiap tahun wajib bayar 2,5%. Ambil lagi keluarin zakat. Tahun depan kan udah bayar tahun kemarin, enggak, tahun depan bayar lagi. Tahun depan bayar lagi. Artinya itu harta habis dengan zakat. Tapi kalau kita lihat zakat
Bali ini lebih tinggi kenaikan harga setiap tahun. Lebih tapi yang dianjurkan tidak seperti itu. Dianjurkan tetap, kita dianjurkan uang itu bukan untuk disimpan. Uang itu untuk dikembangkan. Karena kalau kita punya emas 20 kilo, kita simpan di rumah dengan tujuan seperti tadi, karena emas bisa naik harganya. Padahal itu uang, itu emas kalau kita jual 20 kilo, kita bisa bikin bisnis yang bisa mempekerjakan berapa banyak karyawan. Satu toko butuh 5 karyawan. Emas 10 kilo bisa bikin berapa toko? Bisa bikin berapa toko yang akhirnya bisa mempekerjakan sampai ratusan. Niatnya banyak. Niatnya di samping untuk bisnis juga berniat untuk membantu manusia, membantu muslim yang lain. Itu yang seharusnya dilakukan oleh muslim ketika mempunyai uang. Bukan disimpan, apalagi sekarang deposito setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang akhirnya yang ngambil itu uang diambil semua Chinese, dipinjemin dari bank mereka, dibikin bisnis. Akhirnya bisnis mereka maju semua. Kita cuma sebagai konsumen. Sampai kapan kita bertahan sebagai konsumen? Semoga pemikiran kita muslim dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkeinginan untuk membantu semua mukmin dengan cara mempekerjakan, dengan cara melakukan akad qirat yang akan kita baca. Kita punya uang tapi malas kerja ataupun enggak sempat, udah kita bikin toko ataupun perusahaan, perlu kerja di antar untung bagi dua, ataupun untungnya tergantung kesepakatan cara pembagiannya, bisa setengah-setengah ataupun bagi 3, 2 untuk yang kerja, 2/3 untuk yang kerja, 1/3 untuk yang punya modal. Nah, caranya tergantung kesepakatan di awal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin wa waffiqna lil 'amali bima 'alimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.